Saudara-saudara sekalian, aplikasi IoT itu banyak sekali. Dalam berbagai kehidupan manusia, dapat ditemukan berbagai masalah yang bisa diselesaikan oleh IoT atau bisa diperbaiki kinerjanya, kualitasnya dengan adanya IoT. Mari kita melihat beberapa contoh-contoh aplikasi sederhana bagaimana aplikasi dari IoT dalam berbagai kehidupan manusia. Kalau kita lihat misalnya IoT untuk manusia, untuk seorang individu ya, atau untuk masyarakat. Misalnya yang paling mudah adalah untuk memonitor fungsi-fungsi dari tubuh kita. Detak jantung ya, atau mungkin tekanan darah gitu ya, atau mungkin kondisi pernafasan ya, kemudian kondisi kita punya kulit kering atau basah gitu ya, atau juga bisa melihat dari mata kita ya, apakah mata kita itu sedang dalam keadaan sehat atau mungkin iritasi gitu ya. Banyak juga yang menggunakannya di smart home ya, untuk misalnya keamanan rumah ditaruh di jendela, di pintu supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ya, untuk sistem keamanan. Kemudian otomatisasi dalam hal AC, kalau tidak ada orang AC-nya akan mati sendiri atau AC-nya menyesuaikan suhunya dengan temperatur yang nyaman. Bisa juga dengan lampu ya, lampu yang nyala ketika ada orangnya ya. Karena pernah lihat kan lorong-lorong itu lampunya mengikuti orang berjalan ya. Dalam bidang retail sering dipakai untuk untuk sistem pembayaran, untuk mengetahui produk apa saja yang dibeli, untuk mengetahui lokasi sebuah produk, terutama di supermarket yang besar gitu ya. Itu bisa sangat membantu. Sementara di perkantoran bisa dipakai untuk mengatur energi agar tidak banyak energi listrik yang terbuang. Bisa juga dipakai tentu saja untuk keamanan kantor itu sendiri. Sementara di pabrik bisa untuk membantu keakuratan proses pengembangan atau pembuatan produk, apalagi yang menggunakan robot begitu ya. Kemudian di mobil bisa untuk mengatur kecepatan mobil secara otomatis agar tidak membahayakan, memastikan mobil selalu berada di track yang benar, tidak berada di track yang salah. Bahkan kalau pengemudinya punya bau alkohol, mobilnya akan berhenti agar tidak membahayakan karena dalam keadaan mabuk. Ya, sementara di kota sering dipakai untuk lampu lalu lintas yang cerdas gitu ya, untuk mengatasi manajemen sampah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pemanfaatannya. Dan di dalam itu semakin lama IoT itu bisa dipergunakan untuk banyak hal karena didukung oleh berbagai teknologi di dalamnya. Yang tadinya hanya bekerja berdasarkan konsep sederhana input proses output, tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi bahwa di dalam IoT itu ada devices, equipment, ada communication protocol ya, cara berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya, terhubung dengan berbagai jenis hardware, ada sistem operasinya, prosesornya pun semakin berbeda-beda sesuai dengan tujuannya, beragam, ya, semakin canggih, ya. Kemudian kita bicara mengenai platform IoT, database yang tersambung dalam IoT, aplikasi yang dikembangkan, bagaimana data bisa dianalisa, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja dengan teknologi sensor yang juga semakin berkembang, semakin memperkaya aplikasi IoT. Jadi IoT ini dipakai dalam berbagai aspek kehidupan manusia, juga dipakai dalam berbagai aspek industri. Di industri pertanian misalnya, banyak sekali IoT dipakai untuk memastikan panennya tidak gagal. Ya, karena sensor-sensor ditaruh di tanah untuk memastikan tanahnya cukup air, atau ditaruh di pintu-pintu irigasi ya untuk mengalirkan air jika dibutuhkan, atau ditaruh di sekitar tanaman untuk melihat adanya hama atau tidak gitu ya. Kemudian juga di rumah tentu saja kalau kita mau melihat industri real estate misalnya ya, di situ bisa dipakai untuk keamanan, managing energi,
dari rumah itu ya agar nyaman, semuanya serba otomatis. Kalau di bidang olahraga bisa dipakai untuk mengatur program training dari olahragawan, ya bagaimana dia melakukan sit up dengan benar atau tidak, dia lari itu waktunya tepat apa tidak, kalau main volley cara men-smash-nya benar apa tidak. IoT bisa membantu mereka. Mereka yang main golf bisa dilihat bagaimana caranya, kita bisa memahami apakah cara pukulannya benar, bagus ya, dengan kecepatan dan arah yang baik misalnya dalam bidang olahraga. Bisa juga dalam bidang transportasi, ya, mulai dari ticketing, ya, kemudian dari pintu kereta api, pintu mobil terbuka ketika yang bersangkutan masuk, penumpang yang bersangkutan yang legitimate gitu ya. Di bidang kesehatan, bagaimana menjaga pasien di rumah sakit agar tetap terkontrol dan lain sebagainya. Jadi intinya IoT itu tidak berada di ruang hampa, tetapi berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia. Jadi orang mengembangkan IoT tidak hanya sekedar gaya-gayaan gitu ya, tapi pertama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau yang kedua memperbaiki kualitas dari aktivitas yang sudah berjalan selama ini. Nah, saudara-saudara sekalian, hasil riset terakhir memperlihatkan bahwa paling banyak IoT itu dipakai untuk menawarkan servis-servis baru, menawarkan layanan-layanan baru yang selama ini belum bisa diberikan kepada masyarakat. Baru yang kedua, kalau kita lihat dari statistik ini, adalah memperbaiki layanan yang sudah ada. Ya, dan yang ketiga kita lihat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Baru kemudian menciptakan peluang-peluang baru bagi pelanggan, dan akhirnya adalah meningkatkan daya saing. Jadi banyak sekali nilai-nilai manfaat ya atau alasan mengapa banyak perusahaan sudah mulai memanfaatkan IoT. Tentu saja karena aplikasinya mereka pandang memberikan value added atau nilai tambah bagi bisnis mereka. Sekian dan terima kasih.